Nah, di sini berikutnya di sini setelah kita memilih untuk pendidikan kita apa, nanti akan diarahkan untuk jabatan kita itu apa. Oke sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara cek nama honorer di database BKN hasil pendataan non ASN 2022, yang mana nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Hasil pengecekan pegawai non ASN yaitu terdata pada pendataan non ASN tahun 2022, dan juga di sini instansi yang mendata kita itu di mana. Nah selanjutnya nanti kita akan melanjutkan, yaitu bagaimanakah mendaftar formasi P3K Guru 2024, dan kita pastikan setelah kita terdata di database BKN ini terbaca juga ya, ketika kita melakukan mendaftar formasi nanti akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Dikarenakan untuk yang tahap 1 ini kan untuk teman-teman yang terdata di database BKN, kemudian THK 2 dan juga pelamar prioritas. Bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, langkah pertama di sini kita cek dulu ya data kita di database BKN hasil pendataan non ASN itu ada ataukah enggaknya, kemudian terbaca atau tidaknya. Kita langsung saja masuk di sscsnbkn.go.id, kemudian di sini ada menu baru ya, yaitu cek pendataan non ASN 2022. Nah di sini ada tampilan baru, sistem seleksi calon ASN 2024, yaitu pendaftaran seleksi P3K bagi pelamar prioritas yaitu P1 2021, kemudian D4 bidang pendidik tahun 2023, XTHK 2 dan juga tenaga non ASN terdata di data BKN sudah dapat dilakukan. Nah, saya klik saja di sini ya. Kita klik di sini dulu, cek dulu untuk memastikan apakah kita itu terdata di database BKN atau enggaknya hasil pendataan non ASN kemarin. Nah, di sini kita masukkan dulu ya untuk data-data kita. Nah, di sini teman-teman kita masukkan yaitu ini kita masukkan nama lengkap ya. Nah, ini kita masukkan nama peserta, nama lengkap kita, kemudian kita masukkan nomor induk kependudukan. Kemudian kita masukkan yaitu tempat lahir, ini adalah pilih referensi tempat lahirnya, kemudian masukkan tanggal lahirnya. Setelah itu kita masukkan kode captcha, kemudian setelah itu kita klik tombol submit. Oke, saya masukkan dulu ya untuk data saya. Nah, di sini untuk nama dan juga nomor induk kependudukan sudah kita masukkan ya. Untuk tempat lahir, ini teman-teman harus memilihnya itu sesuai dengan referensinya. Nah, ini teman-teman itu untuk lahirnya di mana? Nah, ini seperti ini. Jadi kalian pilih apakah kalian di kabupaten, apakah di kota. Ini kita harus milih yang auto complete ya. Nah, ini misalkan, nah ini adalah di sini tentunya kalian pilih nih ya. Jangan kita ketik manual, nanti nggak ketemu. Oke, saya pilih dulu ya. Saya sembunyikan karena hasil ini nanti pelanggaran ya dari YouTube-nya. Oke, sekarang di sini kita sudah masukkan untuk nama sudah kita tulis, kemudian nomor induk kependudukan sudah, kemudian tempat lahir sudah kita pilih sesuai dengan referensinya. Jadi teman-teman hanya mengetikkan saja beberapa huruf dari nama kabupaten atau kota tempat lahirnya. Kemudian kita masukkan tanggal lahir, ini disesuaikan ya. Nah, kemudian berikutnya kita masukkan kode captcha yang terakhir. Oke, kita masukkan. Oke, udah benar ya. Kemudian kita klik submit. Nah, jika teman-teman terdata di database BKN hasil pendataan non ASN, maka tampilannya akan seperti ini. Hasil pengecekan pegawai non ASN. Nah, ini data ditemukan ya. Data ditemukan, Anda terdata sebagai pegawai non ASN dalam pangkalan data BKN. Ini adalah nik kita, kemudian nama kita, kemudian jenis kelamin kita, kemudian tanggal lahirnya, kemudian kita itu instansinya pada. Misalkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur ya. Kemudian statusnya ini terdata pada pendataan non ASN tahun 2022. Nah, seharusnya kalau teman-teman mendapatkan hasil pengecekan pegawai non ASN seperti ini, berarti teman-teman ini bisa untuk melakukan pendaftaran P3K yang gelombang 1. Oke, di sini kita praktekkan. Ini kan saya terbaca ya. Saya tuh guru SMA di Jatim. Maka berikutnya kita masuk ke akun sscsn, kemudian kita mendaftar formasi P3K Guru. Oke, di sini kita masuk ke sscsn. Oke, sebentar. Kemudian kita enter. Nah, kita masuk ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya akun, silakan buat akun. Buat akun dulu, caranya sudah kita berikan ya pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita klik masuk. Oke, kita masuk. Teman-teman masukkan nick dan juga passwordnya, ya kan? Nah, setelah itu teman-teman masukkan kode captcha.
Nah, nick dan password itu dimasukkan dari hasil pembuatan akun. Nah, jangan lupa untuk password, pertanyaan pengumuman 1, 2 dan lain sebagainya itu teman-teman catat ya. Manakala nanti lupa sandi, itu bisa untuk melakukan reset passwordnya. Oke, berikutnya kita masuk di sini menuliskan kode captcha ya. Oke, berikutnya udah sama ya. Kita klik masuk. Oke, di sini kita masuk di bagian pengisian biodata. Nah, terkait tentang pengisian biodata itu seperti apa, sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Silakan teman-teman nanti cek. Nah, berikutnya setelah sampai sini, kalau misalkan teman-teman masuk di bagian pengisian biodata, ini kalian lengkapi dulu, diisi. Setelah itu nanti barulah kita bisa memilih jenis seleksi. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, berikutnya supaya kita itu bisa masuk ke memilih jenis seleksi, maka berikutnya di sini kita masukkan yaitu kode captcha. Nah, ini kita masukkan kode captcha yang muncul itu apa di akun masing-masing. Oke, berikutnya kita pastikan benar ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Nah, berikutnya tadi kan kita sudah terdata di database BKN ya teman-teman ya. Nah, berikutnya di sini kita masuk di sini yaitu pilih formasi. Oh ya, kalau misalkan teman-teman THK2 silahkan kalian klik di sini, kemudian kalian klik iya. Silakan dimasukkan nomor peserta THK2-nya, yaitu nomor peserta tes THK2 ya. Jangan diberikan spasi ya. Kalau ada spasinya atau mungkin ada strip itu dibuang. Nah, ini nanti akan terbaca. Ketika kalian cek akan terbaca. Karena saya bukan THK2, ini saya abaikan saja. Oke, berikutnya di sini Anda akan mendaftar sebagai apa? Nah, karena saya itu adalah seorang guru ya, hasil pendataan non ASN itu saya seorang guru, maka berikutnya di sini saya pilih ini, pilih formasi P3K guru. Kita klik. Nah, sekarang sudah terbaca ya. Nah, sudah terbaca. Ini adalah kita itu masuknya di sini, yaitu data dapur kita itu kategorinya. Jadi keterbacaan kategori kita itu dari hasil pengecekan tadi. Kalau misalkan teman-teman pernah merasakan mengikuti pendataan ASN tahun 2022, kemudian namanya ada ketika pengumuman prafinalisasi, namanya ada ketika pengumuman pasca atau finalisasinya, maka teman-teman pasti otomatis akan terbaca di sini. Nah, ini pasti otomatis akan terbaca di sini ya. Jadi di sini adalah keterbacaan kita untuk di sini kita itu bisa mendaftar. Penentu pendaftar itu adalah di sini. Jadi pelamar pendataan non ASN pada sekolah negeri. Karena saya itu adalah guru SMA di sekolah negeri ya, yang ada di instansi di Jatim ya teman-teman. Oke, kira-kira ini. Coba kita scroll ke bawah dulu. Dan berikutnya di sini nanti kita akan melakukan pemilihan yaitu jenis pendidikan, dan teman-teman ketika memilih pendidikan di sini dipastikan yaitu ijazahnya itu sudah di verbal ya, di info GTK. Nah, terkait tentang verbal ijazah di info GTK seperti apa, silakan teman-teman cek video sebelumnya atau nanti akan saya sematkan pada kartu video ini teman-teman. Nah, di sini berikutnya di sini setelah kita memilih untuk pendidikan kita apa, nanti akan diarahkan untuk jabatan kita itu apa. Nah, di sini pendidikan kita itu apa nanti akan ditunjukkan yang linear ya. Misalkan saya itu kan rumpunnya biologi, maka di sini untuk jabatannya ini adalah juga dalam rumpun yang sama. Nah, misalkan sebagai seorang guru agribisnis tanaman, ternak, guru biologi, fisika dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Nah, saya kira ini untuk tutorial cara cek hasil pendataan non ASN, kemudian memastikan untuk kita terbaca di akun SCSN bahwa kita itu termasuk guru honorer terdaftar di database BKN dan lanjutkan pendaftaran. Oke, untuk video berikutnya nanti kita akan berikan tutorial bagaimanakah cara memilih jenis pendidikan, kemudian jabatan kita koneksikan dengan info GTK. Kemudian juga kita akan mengatasi berbagai macam solusi bagi teman-teman yang mungkin mengalami pertanyaan, permasalahan ketika tidak ditemukan yaitu sertifikat pendidiknya, yaitu dengan perbaikan serdik. Silahkan simak video berikutnya ya. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.